Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayu Anggraini, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi prodi D4, akuntansi manajerial dari kelas 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan di topik ke-8, yaitu pengorganisasian. Adapun pengertian dari organisasi. Nah, organisasi berasal dari istilah Yunani yaitu organon, dan istilah lain adalah organisme yang dapat berarti alat, bagian, anggota badan. Nah, di sini beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu yang pertama adalah adanya sekelompok orang, yang kedua antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, dan yang terakhir adalah kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Adapun organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Nah, apabila dilihat dari hakikatnya, organisasi dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu organisasi statis dan organisasi dinamis. Nah, adapun organisasi statis adalah organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan ini dapat berbentuk struktur organisasi. Maksudnya, struktur organisasi yang berupa bagian berisi penggarisan atau penetapan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Adapun organisasi dinamis. Nah, organisasi dinamis ini merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus, secara atau proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Nah, apabila ditinjau dari suatu pengertian, organisasi dalam arti pola hubungan atau komunikasi yang terdapat di dalam secara sistematis, maka organisasi tersebut dapat pula dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama organisasi dalam arti formal. Organisasi dalam arti formal ini merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, dan tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu organisasi dalam arti informal. Maksudnya suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan perasaan, tugas, dan pekerjaan serta kegemaran. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi. Menurut pola hubungan kerja secara lalu lintas, wewenang, dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi itu dapat dibedakan atas yang pertama itu bentuk organisasi garis, kedua bentuk organisasi fungsional, ketiga bentuk organisasi garis dan staf, dan yang keempat itu bentuk garis fungsional dan staf. Bentuk-bentuk organisasi yang pertama itu adalah bentuk organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Kemudian penciptanya adalah Henry Fayol dari Prancis. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Nah, adapun ciri-ciri dari organisasi garis. Yang pertama, organisasi masih kecil, jumlah karyawannya yang masih sedikit, kemudian spesialis kerjanya belum begitu tinggi. Di sisi lain, bentuk organisasi memiliki kebaikan. Organisasi garis memiliki kebaikan. Yang pertama itu kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. Kemudian proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Adapun sisi keburukannya, yang pertama itu seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau seorang itu tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran.
Nah, yang kedua itu adanya kecenderungan pemimpin bertindak otokrasi. Selanjutnya, kesempatan karyawan untuk berkembang itu sangat terbatas. Yang kedua adalah bentuk organisasi fungsional. Nah, di sini dia memiliki kebaikan seperti pembidangan tugas-tugas sudah jelas, kemudian spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Kemudian digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Di sisi lain dia juga memiliki keburukan seperti yang pertama adalah karena adanya spesialisasi sukar mengadakan tour of duty, kemudian para karyawan telah mementingkan bidangnya sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. Selanjutnya adalah bentuk organisasi garis dan staf. Nah, di sini dia memiliki ciri-ciri seperti dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam, jumlah karyawannya sudah banyak, kemudian terdapat satu atau lebih tenaga staf. Nah, staf di sini ialah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pimpinan dalam suatu organisasi. Nah, adapun sisi kebaikannya seperti satu, dapat digunakan oleh setiap organisasi besar apapun tujuan, betapapun luasnya dan betapapun kompleks susunan organisasinya. Kedua, pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. Dan yang ketiga adalah perwujudan, yaitu the right man in the right place atau lebih mudah dilaksanakan. Nah, adapun sisi keburukannya seperti karena karyawan tidak lagi saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan. Kemudian karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang sukar diterapkan. Yang keempat itu adalah bentuk organisasi staf dan fungsional. Nah, bentuk organisasi staf dan fungsional ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kemudian dia juga memiliki kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip organisasi. Nah, agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu perhatikan atau berpedoman pada beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi. Seperti yang pertama itu adalah perumusan tujuan yang jelas. Nah, tujuan adalah hal yang ingin dicapai atau dipelihara baik berupa materi dan non-materi dan melakukan satu atau lebih kegiatan bagi suatu badan. Nah, tujuan kita akan berperan sebagai berikut. Yang pertama adalah pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa. Kemudian, landasan bagi organisasi yang bersangkutan. Ketiga itu menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang keempat adalah menentukan program, prosedur, kisme, atau koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Kemudian ada nih pembagian kerja. Nah, pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dan dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Dalam mengadakan pembagian kerja dan beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai pedoman seperti pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial. Misalnya itu adalah kabupaten membagi tugas pekerjaan atas dasar kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten tersebut. Yang kedua adalah pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksikan. Misalnya dalam suatu industri mobil terdapat urusan mobil sedan, truk, jet, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembagian atas dasar langganan yang dilayani. Misalnya dalam hal melayani pemerintah, kontraktor, masyarakat umum, dan lain-lainnya. Keempat adalah pembagian kerja atas dasar fungsi.
Misalnya, dalam suatu perusahaan industri terdapat bagian pembelian, personalia tata usaha, pemasaran, pergudangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah pembagian kerja atas dasar waktu, sehingga terdapat bagian waktu pagi, siang, dan malam. Kemudian adalah delegasi kekuasaan. Nah, dalam mendelegasikan kekuasaan agar delegasi itu dapat efektif, sedikitnya 4 hal harus diperhatikan, seperti proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban. Kemudian kekuasaan yang didelegasi harus diberikan kepada orang-orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi maupun sudut fisik. Yang ketiga adalah mendelegasi kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. Selanjutnya, pejabat yang mendelegasi kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang. Nah, adapun manfaat dari delegasi seperti pemimpin dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaan, putusan dapat diambil dengan cepat pada unit yang tepat, kemudian tanggung jawab bawahan dapat dimotivasi sehingga tidak perlu lagi menunggu perintah. Kemudian merupakan salah satu cara mendidik bawahan dalam menimbang tugas dan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya adalah rentang kekuasaan. Maksudnya berapa jumlah orang yang sepatutnya menjadi bawahan seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi secara berhasil guna dan bergaya guna. Kemudian beberapa faktor dalam menetapkan jumlah bawahan yang tepat, yaitu jelas tidaknya wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang dalam suatu organisasi. Kemudian jalinan hubungan kerja antar bawahan. Selanjutnya, kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi, corak pekerjaan dan jarak dan waktu atau tempat pekerjaan dan lamanya pelaksanaan tugas. Selanjutnya adalah tingkat pengawasan. Nah, menurut prinsip ini, tingkat pengawasan hendaknya harus diusahakan sedikit mungkin agar organisasi sederhana mungkin sehingga memudahkan komunikasi. Nah, berbagai tingkat dalam organisasi seperti 2-3 tingkat itu disebut organisasi pipi. Kemudian 4 tingkat disebut struktur organisasi dasar, dan 5 tingkat itu disebut struktur organisasi curam. Selanjutnya itu adalah kesatuan perintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan, dari siapa ia menerima perintah kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir itu adalah koordinasi. Nah, koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.